Sebagai rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji merupakan impian yang ingin dipenuhi oleh umat Islam walaupun berada pada masa penjajahan. Setidaknya ada 6 negara yang pernah menjajah Nusantara, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, dan Jepang. Dari 6 negara yang menjajah, hanya Belanda dan VOC saja yang memiliki catatan resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji di bumi Nusantara. Berawal ketika VOC tiba dan mulai bercokol di tanah air pada tahun 1602, sampai Belanda menjajah Nusantara hingga tahun 1942 saat takluk oleh Jepang. Awalnya VOC atau Belanda tidak mengatur pelaksanaan haji Nusantara. Namun potensi bisnis yang besar dan semakin banyaknya umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji, serta munculnya gerakan solidaritas Muslim membuat Belanda khawatir. Ketika mulai VOC berkuasa di Nusantara ini, bahwa mereka mengeluarkan ketentuan tidak boleh pergi haji tanpa izin. Itu sekitar abad ke-17. Katakanlah lagi seperti Adipati dari Cianjur, Tuan Daga dari Bogor, ya, mereka ini pergi haji dengan menaiki kapal VOC pada waktu itu. Biaya haji yang sangat tinggi dan campur tangan pengelolaan ibadah haji tanpa dilandasi dengan ketulusan inilah membuat pelaksanaan ibadah haji pada masa itu semakin berat. Mereka itu menempatkan para jamaah di atas kapal yang over kapasitas, sehingga kadangkala mereka membuang air kecil pun sudah susah, berdiri saja karena sudah penuh. Jadi mereka tidak memandang itu adalah sebuah langkah untuk ibadah, tapi mereka bagaimana mencari keuntungan yang lebih besar. Itu dari perusahaan swasta tersebut. Di samping itu, kadangkala karena begitu overkapasitas kapal laut itu, pada saatnya terjadi badai, itu barang-barang bawaan jamaah ini terlempar ke laut sehingga mereka sampai ke Mekah hanya dengan pakaian selembar yang tinggal di badannya saja. Setelah kapal bermesin uap ditemukan, serta terusan Suez dibuka pada tahun 1869, waktu tempuh perjalanan haji pun menjadi lebih singkat. Meski demikian, kala itu transportasi haji masih dikuasai oleh 3 maskapai Belanda, kongsi 3, yaitu Nederland Lloyd, Rotterdamske Lloyd, dan Ocean Maskapage. Nah, jadi Syekh ini adalah para pemandu haji yang mereka itu ditugaskan secara mandiri ataupun bekerja sama dengan para maskapai pelayaran untuk mendapatkan jamaah haji sebanyak-banyaknya. Nah, para syekh ini bekerja mulai dari kampung ke kampung, mencari jamaah haji, kemudian mereka membimbingnya sampai dengan menyalurkannya ke kapal-kapal maskapai itu. Nah, dari situlah kemudian syekh ini berjejaring lagi dengan para syekh yang ada di Tanah Arab. Nah, di Tanah Arab itu syekhnya bukan hanya orang Indonesia ya, tapi juga ada orang setempat, dan mereka itu punya koordinasi gitu, saling berkoordinasi. Jadi siapa syekh yang menawarkan pelayanan terbaik, terpercaya, maka dia akan digunakan oleh jamaah haji di tahun berikutnya. Tahun 1920, Belanda membangun 2 lokasi karantina. Satu berada di Pulau Rubiah, Sabang Aceh, dan satu berada di Onrus, Kepulauan Seribu, Jakarta. Karantina juga berperan sebagai tempat untuk memantau pemikiran serta gerakan kemerdekaan. Di kala itu, kapal barang yang digunakan adalah kapal dagang pengangkut barang-barang besar. Hindia Belanda membiarkan kapal diisi terlalu penuh dengan kondisi makanan dan kesehatan yang seadanya. Hingga pada tahun 1921, tokoh dan ulama negeri ini secara resmi mengajukan tuntutan perbaikan perjalanan haji Indonesia agar jamaah yang sudah membayar mahal diperlakukan lebih manusiawi. Haji ya, kalau dalam bahasa Belanda itu disebut pelgrim ordonansi, itu disebutkan bahwa makanan yang ada di atas kapal itu memang harus higienis. Kemudian penampungan air itu juga harus higienis. Karena alat-alat makan yang tidak higienis itu berpotensi mendatangkan penyakit, ya, penyakit yang kemudian bisa membekap seluruh penghuni kapal, dan dikhawatirkan ketika mereka kembali ke Nusantara, ke kampung mereka, maka penyakit itu tersebar. Seperti ketika mendekati tahun 20-30-an itu kan ada flu Spanyol ya. Nah, itu haji itu dikategorikan sebagai peluang yang membawa flu Spanyol itu ke Nusantara, begitu.
Ulama karismatik Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berjuang melakukan perubahan-perubahan pada Pilgrims Ordinancy mulai mengadakan peninjauan ke Mekah serta membentuk badan yang disebut Penolong Haji. Melalui Badan Penolong Haji pada tahun 1935, terbentuklah sebuah Komite Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia, hingga lahirlah suatu perseroan terbatas dalam bidang pelayaran, yaitu NV Indiske Skipvaart and Handelsmij atau Indosmij, yang kemudian pada tahun 1945 menjadi Pelayaran Haji Indonesia. Namun sayang, pada tahun 1937 hingga 1948, Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji karena situasi Perang Dunia Kedua, sehingga jalur ibadah haji menjadi sangat tidak aman dan membahayakan.